Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama dengan saya, Subki Abdul dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Warta Parlementaria kita awali dengan informasi dari Komisi 2 DPR RI yang mendorong penyelesaian konflik agraria atau sengketa tanah di Indonesia mengutamakan kepentingan dan juga hak masyarakat atas kepemilikan tanah. Ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 untuk reformasi agraria bertujuan untuk mengatasi masalah ketimpangan struktur kepemilikan tanah dan menciptakan keadilan. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, itu kan soal reforma agraria. Nah, reforma agraria itu kan tujuannya ingin mengatasi ketimpangan struktur kepemilikan tanah dan menciptakan keadilan sekaligus menangani konflik dan sengketa agraria. Nasir Jamil menegaskan solusi penyelesaian konflik agraria tidak hanya melalui penerbitan sertifikat, akan tetapi juga tentang penataan kepemilikan tanah yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak ulayat masyarakat adat di Indonesia. Tapi harus diingat bahwa reformasi agraria itu bukan hanya soal sertifikat, ya, tapi dia adalah bagaimana cara lahan-lahan kepemilikan itu tidak hanya dikuasai oleh kelompok orang tertentu. Jadi kami meminta menunda itu karena ternyata memang infrastruktur sertifikat elektronik itu ternyata memang belum disiapkan secara baik. Konflik agraria yang sering terjadi harus segera dituntaskan melalui kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah. Ajib dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, anggota Komisi 8 DPR RI Komang Koheri meminta pemerintah bersatu padu memulihkan Nusa Tenggara Timur pasca bencana. Ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Nusantara 2 gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 8 DPR RI Iko Mangkoheri mengatakan, untuk mencegah banyaknya korban saat bencana terjadi, masyarakat tidak menempati kawasan yang rawan terjadinya bencana dengan berkoordinasi dengan pemerintah setempat termasuk gubernur. Kita berharap kepada kementerian terkait, Kementerian Sosial, BNPB, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perlindungan Anak, dan semua kementerian-kementerian lain itu harus menyatu di dalam rangka untuk memulihkan keadaan di NTT. Sementara itu, anggota Komisi 8 lainnya, Maman Imanul Haq mengatakan, menyelesaikan bencana di Indonesia perlu dilakukan secara struktur, yakni dimulai dengan revisi Undang-Undang Bencana Nomor 24 Tahun 2007 dan penguatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Panja ini menginginkan ada penguatan BNPB, ada penguatan BPBD, ada penambahan anggaran yang signifikan tidak hanya mengandalkan DSP, dana siap pakai. Nah, sehingga profesionalitas BNPB itu betul-betul dengan penguatan institusi dan juga anggaran akan lebih kuat gitu. Habibie dan Heriadi, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi berikutnya datang dari Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar menerima pernyataan komitmen bersama antara Menteri Ketenagakerjaan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia dan juga sejumlah serikat buruh terkait dengan dukungan terhadap rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Usai pertemuan terbatas dengan Menaker, Apindo dan Serikat Buruh, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan betapa penting dan urgennya RUU PKS untuk segera disahkan. Gus Ami menilai tingkat pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan kerja masih cukup tinggi. Karena apa? Karena salah satu lokasi rawan kekerasan seksual adalah di tempat kerja. Di tempat kerja harus kita jaga agar produktif sehingga undang-undang atau RUU penghapusan kekerasan seksual ini bisa mengurangi. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan
efek jangka panjang dari kekerasan seksual di tempat kerja bisa sampai pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Akan mengganggu iklim suasana bekerja yang tidak kondusif dan pada akhirnya akan mengganggu peningkatan produktivitas, pada akhirnya akan mengganggu upaya kita meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja atau buruh. Data statistik terkini menunjukkan sekitar 1 dari 3 perempuan Indonesia berumur 15 hingga 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual. Nur Fuad dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana ya pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari Badan Keahlian DPR RI terkait dengan kerjasama peningkatan kualitas layanan setelah jeda berikut ini. Pemirsa, Badan Keahlian DPR RI terus membangun mitra strategis dengan perguruan tinggi untuk memperkuat BKD dalam memberikan dukungan kepada anggota legislatif. Dengan menggandeng perguruan tinggi diharapkan naskah akademik, rancangan undang-undang ataupun policy paper yang dihasilkan bisa lebih bermutu. Ditemui usai diskusi dengan Dekan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Ketua Badan Keahlian DPR RI, Innocentius Samsul menyampaikan, pihaknya terus menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi anggota Dewan melalui penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang. Innocentius juga mendorong agar akademisi perguruan tinggi membuat policy paper sebagai rekomendasi kebijakan yang akan diambil anggota Dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, legislasi, maupun anggaran. Memberikan dukungan yang maksimal ya atas kebutuhan data dan informasi oleh komisi dan badan yang ada di DPR, termasuk pimpinan. Tentunya kalau Rektor Universitas Muslim Indonesia, Basri Moding, berharap kerjasama ini terus berlanjut dalam setiap pembahasan naskah akademik rancangan undang-undang yang dibahas oleh DPR RI. Basri Moding mengungkapkan kesempatan kerjasama ini membuka jalan bagi akademisi agar hasil pemikirannya bisa langsung dimanfaatkan untuk proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional. Umi kalau sumber daya siap, apalagi hukum itu banyak berbesar, banyak ahli-ahli, bahkan banyak yang berpengalaman seperti dekan Fakultas Hukum sudah melalang buana kiri kanan. Kita sudah siap, bahkan sebelumnya ini kita juga banyak membantu, banyak tenaga-tenaga ahli kita, baik nasional maupun tingkat provinsi itu banyak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendesak pemerintah daerah menghargai warisan budaya leluhur dalam menjaga dan juga mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif Indonesia. BKSAP DPR RI menggelar acara BKSAP Day Sosialisasi Diplomasi Parlemen dengan tema Diplomasi Parlemen sebagai bagian dari Diplomasi Total Indonesia di Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat belum lama ini. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani menyatakan, definisi prinsip diplomasi total menurutnya adalah dengan mengangkat local wisdom atau kebijakan lokal, local value atau nilai lokal, dan lokal produk pada masing-masing daerah di Indonesia, dalam rangka mempromosikan produk budaya masing-masing daerah baik dalam skala nasional maupun di kancah internasional. Kami akan desak pemerintah untuk mulai menghargai local wisdom, local value, dan local product. Karena kalau enggak, itu namanya kita tidak menjaga warisan dari leluhur, dari tradisi yang itu sudah ribuan tahun terbukti unggul. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon juga turut mendukung pengembangan salah satu komoditi lokal asal Cirebon, yakni rotan, untuk dapat dijadikan potensi ekonomi kreatif secara global. Mengingat tanaman rotan yang mudah tumbuh, mudah didaur ulang, dan tidak menyebabkan polusi lingkungan. Rotan itu sangat penting karena itu renewable dan mudah tumbuh dimanapun, bagian dari ekonomi kreatif, dan menurut saya environmentally friendly. Secara lingkungan itu sangat bersahabat. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan segera merealisasikan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP
bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat pandemi. Anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan, realisasi JKP wajib dilaksanakan tanpa mengurangi manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK dan Jaminan Kematian atau JKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga para pekerja mendapatkan hak penuh dari program yang selama ini mereka bayarkan. JKK, JKM, dan JKP ini betul-betul tidak mengurangi sedikit pun hak yang sebelum adanya Undang-Undang Ciptaker ini mereka mendapatkan sekian, maka sesudah Undang-Undang Ciptaker ini maka mereka juga tetap harus mendapatkan sejumlah yang sama. Itulah tadi kita menggarisbawahi tentang pentingnya keadilan menjadi asas. Lebih lanjut, anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska menilai, realisasi program jaminan kehilangan pekerjaan akan menghadapi beberapa kendala. Pasalnya sebelum dapat merasakan program JKP, para pekerja harus terlebih dahulu mengikuti beberapa program lain yang ada di BPJS Tenaga Untuk itu Darul Siska meminta pemerintah memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam proses pendaftaran hingga proses pencairan program tersebut. Ini saya kira harus menjadi pemikiran oleh pemerintah agar yang pertama dimudahkan kalau seseorang kehilangan pekerjaan untuk mendapatkan klaimnya. Yang kedua, dimudahkan persyaratannya untuk dia bisa menjadi peserta jaminan kehilangan pekerjaan itu. Bondan dan Jaya, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Komisi 2 DPR RI akan melakukan revisi Undang-Undang Pembentukan Sulawesi, mengingat undang-undang tersebut dibuat masih pada masa Republik Indonesia Serikat, sehingga membutuhkan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Komisi 2 DPR RI mengundang rapat dengar pendapat para gubernur dari Pulau Sulawesi di ruang rapat Komisi 2 DPR RI Senayan, Jakarta. Anggota Komisi 2 DPR RI Hugua menjelaskan pentingnya semangat merevisi Undang-Undang Pembentukan Sulawesi, khususnya untuk memperjelas batas wilayah baik antar provinsi maupun kabupaten. Selama ini Undang-Undang Pembentukan Sulawesi yang dibuat pada masa Republik Indonesia Serikat belum pernah diperbaharui. Undang-undang tentang pembentukan 4 provinsi ini betul-betul memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada posisi 4 provinsi ini, karena sebelumnya kan berdasarkan pada Undang-Undang RIS, ya tentu itu sangat rawan sekali. Anggota Komisi 2 DPR RI Cornelis menjelaskan soal konflik antar daerah terkait soal kejelasan batas dan daerah di Sulawesi. Selama ini pemerintah dianggap kurang serius dan kurang mengedepankan fungsi budaya dan kearifan lokal. Potensi konflik itu sebenarnya bisa diselesaikan karena timnya itu ada di Kementerian Dalam Negeri. Nah, selama ini tidak diselesaikan atau kurang perhatian dari kementerian. Dan pendekatan itu tidak semata-mata pendekatan pemerintah, tapi perlu pendekatan budaya, pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Mustaqim dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman, MPR, DPR, dan juga DPD Republik Indonesia bekerjasama dengan Korpri Setjen DPR RI memberikan santunan kepada 35 orang putra-putri pegawai Setjen DPR RI yang telah meninggal dunia. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meresmikan langsung santunan tersebut di Masjid Baitur Rahman Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ia menjelaskan tujuan santunan ini ialah untuk meringankan beban anak yatim dari pegawai yang pernah mengabdi di lingkungan Setjen DPR RI, utamanya di masa pandemi seperti saat ini. Bagi anak yatim gitu ya, bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu lah gitu. Nah, untuk sesi kali ini memang sebagian besar adalah anak-anak dari pegawai karyawan di DPR ini yang bapak atau ibunya dulu pernah kerja gitu ya. Ketua DKM Masjid Baitur Rahman MPR DPR DPD RI, Suratna menegaskan, kegiatan santunan bagi anak yatim merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh Masjid Baitur Rahman. Ia menjelaskan ke depannya DKM akan memperluas kegiatan santunan ini bagi anak yatim dari pegawai non-PNS lainnya yang juga pernah mengabdi di Kompleks Parlemen.
kita setiap bulan kita mendistribusikan santunan untuk anak yatim. Kami berharap ini bisa meringankan bagi keluarga anak yatim, khususnya dalam menghadapi Lebaran ini kan mereka bisa bisa berbahagia dengan apa yang bisa kita berikan. Pengurus DKM berharap santunan ini dapat membantu meringankan beban keluarga anak yatim, khususnya dalam menghadapi Lebaran Idul Fitri nanti. Afi dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Warta Parlementaria kita tutup dengan informasi dari Komisi 10 DPR RI yang mendesak pemerintah pusat memprioritaskan anggaran pengembangan sektor ekonomi kreatif, yaitu souvenir khas Danau Toba. Komisi 10 mendorong pemerintah memberikan pelatihan, strategi pemasaran, serta pengemasan produk khas masyarakat sekitar Danau Toba sehingga mampu menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Ditemui usai membuka acara bimbingan teknis pemasaran ekonomi kreatif di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan mengatakan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sangat terdampak pandemi COVID-19. Terbatasnya kunjungan wisatawan membuat banyak pelaku usaha ekonomi kreatif seperti souvenir tidak berproduksi lagi. Bahkan pengangguran di sektor ini semakin meningkat. Dengan kondisi saat sekarang ini, kita naikkan rasa percaya diri daripada para pembisnis UKM yang berada di sini. Kita naikkan motivasi, tapi bukan hanya sekedar motivasi. Kita datangkan ahlinya untuk bagaimana mereka bisa berjualan dengan baik, packaging yang baik, dan sebagainya. Sofyan Tan berpendapat pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemulihan sektor pariwisata harus menjadi prioritas utama pemerintah. Dan kita ingin betul-betul mengawal dan mengawasi dan memperjuangkan pendanaan dan anggarannya untuk pembangunan sektor pariwisata di Danau Toba yang merupakan kebanggaan orang Sumatera Utara. Pemerintah telah menetapkan kawasan strategis pariwisata nasional guna mendorong percepatan pembangunan wilayah yang diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya kawasan Danau Toba. Dari Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara, tim TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.